viral terus tidak dapat uang. Tapi viral bagus, positif. Tapi mau negatif positif saya tidak positif, tapi dapat uang dulu. Kami pagi malam bawa terus untuk Ini orang ada protes bilang orang miskin makan terlalu banyak ini. No, itu kan diksinya, tapi kan dalam survei mana orang Kompas? Ini dia. Kau Kompas? Itu Kompas yang bikin. Orang kaya akan mengkonsumsi sedikit karbohidrat dan lebih banyak protein. Benar nggak 2022? Kau buka. Itu Kompas yang bukan saya diksinya saja dirubah. Makin banyak nasi supaya orang Kupang itu lihat, oh itu pesan buat orang Kupang karena nasi dilihat, oh ternyata betul. Kita bukan berarti cara makan lu dengan protein begitu kita satu. Kalau tidak bisa beli, kamu budidaya udang, budidaya lele, budidaya itu protein semua. Budidaya kelor, lebih banyak kelornya banyak, yang nasinya banyak. Karena pesan nasinya banyak itu nanti itu membesarkan lemak perut. Tapi kalau proteinnya banyak, memperkuat kita punya neuron plasticity, sel saraf di dalam kepala kita, ya. Apalagi Bapak, untuk update yang kemarin Bapak bilang NTT kan butuh bibit sapi terbaik nih. Kita kan masalahnya diimpor. Apakah itu terhambatnya dari Badan Pangan Nasional atau bagaimana? Terus yang kedua, ini antara negara Indonesia dan negara-negara yang mau kita impor itu protokolnya masih perlu diskusi dan hari ini sudah selesai. Barangkali Pak Luhut juga sudah berbagai tempat dan sudah bisa dapat dilakukan. Kita harapkan mungkin bulan depan sudah bisa dijalankan itu. Berapa bibit yang nanti akan ada? Kalau keinginan Bapak Presiden itu kan 1 juta ekor. Tapi kita lihat nanti NTT dapat berapa. Kalau pengembangan Wagyu? Terus jalankan kita dengan belum menjadi Wagyu yang murni, tetapi sudah mendekati. Sekarang kita ada di baik Kabupaten Kupang maupun TTS sudah. Kita punya sekitar 100-an ekor itu sudah kita menuju. Mantap. Ya? Soal trafficking bagaimana? Ya itu terus menjadi perjuangan kita semua, bukan sebagai gubernur saja, tapi di luar pun kita harus lakukan. Kenapa? Seperti saya sampaikan bahwa push factor dan pull factor. Push factornya itu adalah masalah kemiskinan itu. Jadi kalau di desa itu digerakkan UMKM menjadikan seperti saya sampaikan, kalau nanti kelor itu dapat disetujui oleh pemerintah pusat untuk menjadi makanan tambahan bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak kurang gizi, itu maka dari 70 triliun itu kalau kita dapat 20 sampai 30 triliun saja untuk bahan baku kelor, maka berapa banyak orang-orang di desa, masyarakat desa, UMKM di desa yang akan bertumbuh dari kebijakan pemerintah pusat itu. Nah, itu salah satu untuk menahan agar tidak terjadi perdagangan orang. Perdagangan orang itu tidak bisa dihilirisasi kita penegakan hukum, tidak bisa. Kita harus mendorong pertumbuhan ekonomi di desa sehingga banyak pekerjaan di desa, lapangan kerja di desa sehingga anak-anak itu tidak tertarik keluar. Pull factornya dari 1.000 orang yang pergi 2 berhasil. 2 orang ini datang menceritakan keberhasilannya, maka orang berbondong-bondong pergi. Yang sisanya yang begitu mengalami penderitaan tidak cerita penderitaannya dia, sehingga itu tidak membuat orang itu jerah. Nah ini terima kasih juga pada kepolisian yang terus bekerja, tetapi itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Selama di desa itu tidak ada lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi, maka terus akan terjadi perdagangan orang akan datang. Berarti gempur dulu di hulu ya Pak? Pasti itu dilakukan. Salah satu yang saya minta itu adalah bila nanti Kementerian Kesehatan lewat tentunya kebijakan Bapak Presiden memutuskan bahwa kelor atau moringa sebagai makanan tambahan wajib bagi seluruh masyarakat Indonesia, kita bila dapat 20 triliun saja, itu 20 triliun untuk UMKM di NTT. Di desa-desa akan bertumbuh UMKM yang hebat, yang marketnya sudah tersedia, dan itu akan sangat cepat menjaga itu. Pasti. Karena itu tumbuh liar di NTT. Penegasan ulang soal garam, Bapak. Ya. Yang kemarin terus ini dengan garam kenapa garam? Kamu kurang garam. Penegasan ulang kembali pernyataan tadi Bapak punya yang ditegaskan. Ya gini, garam itu kan ada juga yang merasa bahwa itu terbengkalai, mangkrak, karena dia tidak mengerti tentang garam. Kita terus belajar bagaimana penggaraman di NTT itu bisa berproduksi dengan baik. Cuacanya, anginnya, kontur segala macam, elevasi. Ini ilmu, jadi harus dihitung. Jadi tidak semata itu dibuat air masuk terus tunggu garamnya jadi tidak. Itu seluruhnya mineral-mineral mana yang dibuang, mana yang disimpan, mana yang perlu, itu semua dihitung di dalam sebuah teori. Nah kita lihat bahwa hari ini kita berhasil. Tetapi banyak orang melihat sekian besar itu kenapa cuma garamnya jadi di sekitar 60 hektar. Contohnya kayak PT Timor Livestock. Timor Livestock itu dari 600 hektar. Garam yang jadi hanya di 60 hektar.
dari total 10% dari total lahan yang dia miliki. Kenapa? Karena sisa lahan itu harus ditampung air untuk penguapan sampai nanti di 10 hektar itu dia dapat mengkristal. Nah, mengkristal itu dari 25 BE-nya ke 28 BE. Itu standar untuk sampai menghasilkan garam terbaik. Nah, kita harapkan ini dilakukan. Lalu ada juga yang kosong, kenapa tidak dipakai? Itu disiapkan bila nanti musim hujan datang, yang telah tersedia bahan baku ini kan tidak boleh dibuang. Nah, dikumpulkan, ditampung di sana sehingga nanti musim tahun depannya itu bisa dapat dipakai kembali. Sehingga ada yang kosong hari ini orang lihat, nah itu untuk stok penyimpanan, gudang menyimpan. Untuk bila nanti tahun depan tidak perlu lagi buat air baru, tapi dia sudah punya stok air tua untuk langsung produksi. Untuk kemanfaatan terminal dan juga stakeholder yang ya, itu terminal sebentar lagi kan selesai. Kita lihat terminal itu sangat indah, sangat baik. Saya harapkan dirawat terus supaya dia juga tetap baik, tetap indah. Tapi juga pemanfaatannya tentunya. Kalau kita ke depan, sebelum nanti ada pesawat Kupang Dili Darwin, yang nanti mungkin tidak terlalu lama lagi akan ada, juga pemanfaatan untuk transportasi darat kita antar dua negara bisa berjalan dengan baik, dan saya harapkan ini bisa dipakai oleh masyarakat bila mau ke Dili mempergunakan bis juga nyaman karena bisnya juga enak. Bapak, tadi Bapak ada akui sedikit ada janji-janji yang belum bisa ditepati. Ya ada, umpama kita menyiapkan bagaimana mengirim orang keluar kan tidak bisa karena bahasanya terlambat, kita kena dengan COVID dan itu akan menghambat kita di mana-mana. Sekarang pun kita mau kirim 3.000 pun kita masih terlambat pada bagaimana berbahasanya. Karena itu kita memutuskan oke, kita kasih kursus dulu. Tidak bisa rekrut tiba-tiba. Karena ternyata bahasa Inggris pun macet, apalagi bahasa Jerman. Nah, kita perlu untuk melakukan kelanjutan. Karena itu sekarang di sekolah-sekolah, saya mendorong mereka untuk bahasa Inggris. Kedua, kita menyiapkan kursus-kursus untuk bekerjasama dengan teman-teman di luar untuk bisa berbahasa di mana tujuan negara itu berjalan, dan kita bisa menghasilkan orang-orang yang produktif, anak-anak muda yang hebat-hebat yang kembali dari sana karena mereka bisa kerja dan mereka bisa belajar disiplin, etos kerja dan karakter-karakter yang baik dari berbagai negara. Ya.